Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Septian. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, kelas reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori yang saya pelajari di mata kuliah Komunikasi Organisasi. Nah, teori yang akan saya jelaskan adalah teori mengenai hierarki kebutuhan Maslow atau hierarki segitiga kebutuhan Maslow, atau juga biasa disebut dengan piramida kebutuhan Maslow. Nah, teori ini merupakan salah satu teori yang cukup umum ya, karena salah satu teori yang sangat terkenal juga, sehingga mungkin halayak ramai juga akan tahu mengenai teori ini. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow ini diperkenalkan oleh seorang Abraham Maslow pada tahun 1943. Nah, teori ini menjelaskan bahwa untuk mencapai potensi terbaik dari seorang manusia, maka mereka perlu memenuhi 5 tingkatan kebutuhan ini di dirinya. Yang pertama ada kebutuhan paling dasar. Di tingkatan paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis. Tingkatan berikutnya adalah keamanan, dan tingkatan berikutnya adalah sosial. Tingkatan berikutnya ada penghargaan, dan di tingkatan yang paling tinggi ada aktualisasi diri. Nah, saya akan menjelaskan di tingkatan paling bawah. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan fisiologis berada di tingkatan paling bawah. Nah, fisiologis ini meliputi seperti kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk tidur, kebutuhan mengenai pakaian, dan hal-hal dasar lainnya yang perlu kita penuhi sebelum naik ke tingkatan berikutnya. Nah, di tingkatan berikutnya adalah keamanan. Nah, keamanan ini contohnya adalah seperti kita mempunyai rumah, mempunyai tempat tinggal, sehingga ketika kita beristirahat kita merasa aman. Lalu ketika kita sudah mempunyai rumah, kita memiliki seperti security yang menjaga rumah kita dan memastikan bahwa kita merasa aman gitu. Nah, selanjutnya adalah naik ke tingkat selanjutnya adalah mengenai tentang sosial. Sosial ini adalah seperti hubungan baik dengan teman, hubungan baik dengan pasangan, dengan rekan kerja, dan sebagainya yang meliputi atau berkaitan dengan sosialisasi. Nah, kita naik ke tingkat berikutnya ada penghargaan. Nah, penghargaan ini meliputi seperti validasi, apresiasi, prestasi, hal-hal yang berkaitan dengan sebuah penghargaan. Tentunya ini menjadi sangat penting untuk kita. Validasi atau penghargaan terhadap diri kita itu sangat penting. Kenapa? Karena ini akan membantu kita atau memotivasi kita untuk mencapai ke tingkatan yang berikutnya. Yang di tingkatan terakhir yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, di mana aktualisasi diri ini biasanya lebih ke pemenuhan ego atau hasrat kita. Contohnya mungkin ketika kita sudah mencapai kebutuhan-kebutuhan yang lain dan berada di tingkatan tertinggi ini, aktualisasi diri. Misalnya saya membuat sebuah toko atau sebuah toko baju misalnya, dengan tujuan utama bukan untuk mencapai keuntungan yang tinggi, tetapi sebagai hasrat pemuasan diri saya gitu, bahwa saya suka dengan desain ini dan saya tidak peduli ini akan laku atau tidak di pasaran. Yang penting desainnya seperti ini dan warnanya seperti ini gitu kan. Itu masuknya lebih ke pemuasan ego dibandingkan dengan mengikuti kebutuhan pasar, dimana karena saya sudah merasa mencapai semua kebutuhan-kebutuhan yang di bawahnya, maka saya perlu untuk memberi makan ego gitu. Dan ini bisa dilakukan ketika kita berada di tingkatan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri menurut teori Abraham Maslow. Meskipun jika kita lihat tentang teori ini tidak memperhatikan budaya dan perbedaan prioritas tiap orang, karena memang mungkin teori ini dibuat secara umum ya, secara keumum mengenai kebutuhan manusia. Contoh, teori ini bisa berubah ketika kita melihat perbedaan budaya yang
terjadi mungkin ya. Contohnya mungkin di negara-negara yang berkonflik, kebutuhan fisiologis mungkin tidak lagi menjadi kebutuhan yang berada di tingkatan yang paling bawah. Mungkin saja berada di tingkatan yang lebih atas. Kenapa? Karena di negara yang berkonflik, peperangan, tentunya kebutuhan yang paling dasar itu adalah mengenai keamanan. Mereka butuh merasa aman terhadap dirinya sendiri gitu. Mungkin mereka untuk apa makan jika keamanan mereka terancam. Nah, selain itu, mungkin contoh lain yang bisa kita lihat adalah mengenai budaya di Korea Selatan, di mana di Korea itu mungkin budaya validasi atau budaya validasi itu sangat kuat sekali. Kenapa? Karena mungkin tingkat sosialnya yang tinggi, strata sosialnya yang sangat tinggi, dan itu mungkin menjadikan aktualisasi diri bukan berada di titik yang paling tinggi, tapi bisa jadi menjadi di titik yang paling rendah, karena mereka mencoba untuk memuaskan ego terlebih dahulu, baru memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, teori ini meskipun bisa berubah-ubah, tentunya sangat penting untuk kita pelajari sebagai salah satu dasar untuk melihat sejauh mana potensi kita bisa dicapai, karena teori Abraham Maslow ini tentunya bisa disesuaikan atau adaptif terhadap prioritas dan kebutuhan kita sendiri. Baik, tadi sudah saya jelaskan mengenai teori Abraham Maslow dan contoh-contohnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menganalisa sebuah perusahaan menggunakan teori Abraham Maslow. Di sini perusahaan yang akan saya analisa adalah perusahaan tempat di mana saya bekerja. Baik, jadi saya bekerja sebagai QC laboratorium mikrobiologi di suatu perusahaan makanan. Kita akan analisa di tingkatan yang paling bawah, yaitu fisiologis. Nah, fisiologis ini di perusahaan saya terpenuhi. Kenapa? Karena di sini terdapat tempat makan, tempat minum, dan juga mendapatkan istirahat yang cukup dan memadai. Jadi untuk kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Lalu kita beranjak ke kebutuhan atau tingkatan yang lebih tinggi, yaitu keamanan. Nah, keamanan di sini juga terpenuhi karena di sini pastinya terdapat petugas keamanan yang juga bukan hanya menjaga perusahaan, tapi juga menjaga kita apabila terdapat sesuatu gitu. Selanjutnya, lalu kita juga mendapatkan asuransi kesehatan. Apabila kita mengalami sakit atau kecelakaan kerja, itu akan ditanggung atau dibantu oleh perusahaan. Selain itu, misalnya ketika sesederhana kita menyeberang jalan, itu akan dibantu oleh petugas keamanan, sehingga keamanan kita juga terjaga bukan hanya ketika berada di lingkungan pekerjaan, tapi ketika akan keluar dari lingkungan pekerjaan juga kita aman gitu. Selanjutnya kita akan naik ke tahapan yang berikutnya, yaitu sosial. Sosial ini bisa juga berarti hubungan antar rekan kerja atau juga tim yang solid. Nah, di sini sedikit terdapat sebuah masalah nih di sosial, di mana studi kasusnya adalah ada satu hari di mana kita mengadakan forum atau berdiskusi yang dihadiri oleh beberapa tim. Ada tim mikrobiologi, tim kimia, dan tim organoleptik. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah tim mikrobiologi kadang membawa suatu masalah yang bisa dikatakan masalah kecil dan masalah pribadi ke sebuah forum guna memperlihatkan kepada teman-teman yang lain nih bahwa kita ini ada masalah nih terhadap satu orang ini. Nah, ini menjadi masalah tentunya karena kenapa? Sebenarnya masalah ini harusnya bisa dibicarakan di antar pribadi gitu, antar personal, dan tidak usah dibawa ke forum. Nah, salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah misalnya forum itu dilakukan di hari Selasa. Nah, berarti kita akan mengadakan diskusi internal yang dihadiri oleh tim mikrobiologi saja di hari Jumatnya, sehingga ketika hari Selasa apa yang akan kita sampaikan itu terorganisir, dan hal-hal yang seperti tadi, hal-hal kecil yang seharusnya tidak dibawa ke forum tentunya bisa diminimalisir karena sudah disampaikan di diskusi internal tim mikrobiologi pada hari Jumat.
mungkin itu salah satu solusinya, sehingga kebutuhan dari teori hierarki Maslow dalam lingkup yang kecil itu bisa terpenuhi, sehingga kita bisa maju ke tingkatan yang berikutnya mengenai penghargaan. Nah, penghargaan di sini juga terpenuhi. Kenapa? Karena setiap tahun akan ada appreciation day, di mana di situ akan ada apresiasi terhadap karyawan-karyawan yang berprestasi selama 1 tahun tersebut, seperti karyawan teladan dan sebagainya. Tentunya ini menjadi salah satu motivasi, menjadi salah satu hal yang baik untuk para karyawan untuk selalu meningkatkan kinerjanya, sehingga kebutuhan untuk penghargaan ini terpenuhi. Lalu kita masuk ke bagian atas lagi, yaitu aktualisasi diri. Nah, ini mungkin aktualisasi diri ini bisa berarti juga sebuah kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Nah, di sini juga sebenarnya sudah diterapkan atau sudah diadakan mengenai training-training yang tentunya berkaitan dengan pekerjaan, yang pastinya akan meningkatkan performa kita, sehingga kebutuhan aktualisasi diri juga bisa dikatakan terpenuhi, walaupun memang masih tidak serutin itu untuk diadakan, sehingga mungkin di beberapa periode saja adanya. Dan pastinya salah satu solusinya perlu diadakan secara terus menerus, secara kontinu dan rutin gitu, karena kan untuk meningkatkan potensi dari seorang karyawan itu harus selalu gitu, tidak hanya di beberapa periode tertentu saja. Mungkin sekian analisa tentang teori Abraham Maslow di sebuah perusahaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.